Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfiana Silva Hasibuan, Alfitri Rahmatullah, dan saya sendiri Dewi Maharani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang jenis-jenis profesi PLS. Nah, selanjutnya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari profesi. Jadi, profesi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atas dasar kepemilikan, keterampilan, dan juga pengetahuan. Dan perbedaannya dengan pekerjaan yaitu, kalau pekerjaan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki niat tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Contohnya penjaga toko, penjaga warnet, dan lain sebagainya. Sedangkan profesi harus dilakukan oleh orang yang memiliki keterampilan dan juga ilmu khusus tentang suatu bidang. Contohnya dokter, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya profesi itu terbagi dua, yaitu profesi pendidikan dan profesi non-kependidikan. Profesi pendidikan adalah orang yang berfungsi sebagai tenaga kependidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Contohnya itu ada guru, dosen, konselor, tutor, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, profesi non-kependidikan. Ini adalah orang yang melaksanakan pekerjaan di luar bidang pendidikan. Contohnya itu dokter, pengacara, bidan, hakim, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis profesi pendidikan luar sekolah itu ada 3 macam. Yang pertama, profesi pendidik keahlian PLS. Yang kedua, profesi pengelola program PLS. Dan yang ketiga, yaitu profesi pendidik PLS. Nah, yang pertama, profesi pendidik keahlian PLS. Karakteristiknya pada profesi keahlian PLS ini yaitu harus hangat, penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan menerima keadaan warga belajar apa adanya, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kemampuan warga belajarnya. Macam-macam dari profesi pendidik keahlian PLS ini, yaitu yang pertama ada tutor. Tutor adalah seseorang yang memberikan bantuan atau bimbingan kepada satu atau lebih orang pada bidang atau keterampilan tertentu. Yang kedua yaitu ada instruktur. Instruktur adalah orang yang menyampaikan sesuatu ilmu dalam pendidikan informal di mana orang tersebut memiliki peran aktif dalam peserta didiknya. Yang ketiga yaitu ada pelatih. Pelatih adalah orang yang memberikan pelatihan kepada peserta didik. Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengajian, dan serta proses belajar yang terencana. Dan yang keempat yaitu ada widyaswara, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Dan yang kelima yaitu ada guru PAUD, adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak didiknya. Selanjutnya yaitu ada motivator. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau bekerja dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Biasanya pemberian motivasi ini melalui seminar dan pelatihan, kecuali motivator yang ada di acara televisi sendiri, itu dapat diakses secara gratis oleh pemirsanya. Dan yang terakhir itu ada da'i atau pendakwah. Adalah orang yang bertugas mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran agama. Dan yang kedua yaitu dari jenis profesi itu ada profesi pengelola program PLS.
yang terdiri dari yang pertama supervisor atau penilik, adalah tenaga pendidik pendidikan non-formal yang berstatus PNS, bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilaian pendidikan non-formal secara penjamin mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dan yang kedua yaitu ada identifikator kebutuhan program PLS. Tugasnya yaitu orang yang meneliti, menelaah, mendaftarkan, dan mengumpulkan kebutuhan dalam program PLS agar mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu perancang program PLS, yaitu profesi PLS yang bertugas untuk merancang program PLS sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan selanjutnya itu ada pelaksana program PLS, merupakan profesi PLS yang bertugas untuk melaksanakan program yang ada dalam PLS. Dan yang terakhir yaitu ada evaluator program PLS, yaitu orang yang mengevaluasi semua kegiatan dalam program PLS. Dan profesi yang terakhir yaitu ada profesi pendidik pada PLS. Macam-macamnya, yang pertama ada pamong belajar. Pamong belajar merupakan seorang pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal. Yang kedua, penyuluhan pembangunan merupakan orang yang melakukan kegiatan proses perubahan sosial, ekonomi, politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan dalam perilaku pada diri semua individu, kelompok, ataupun lembaga yang terlibat dalam proses pembangunan. Tujuannya itu untuk terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu ada fasilitator desa intensif atau pemberdaya masyarakat. Ini merupakan tenaga pendidik yang memberikan pelayanan pendidikan non-formal yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa dengan kategori terpencil dan tertinggal ataupun kantong-kantong sasaran pendidikan non-formal. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil diskusi yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.